Pernahkah kamu merasa tersinggung hanya karena komentar sederhana? Atau mungkin reaksi orang lain membuatmu berlebihan? Mari kita selami bersama apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati kita. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita mudah tersinggung? Untuk memahami mengapa kita bisa tersinggung, kita harus kembali menelusuri apa yang terjadi dalam diri kita. Tersinggung seringkali bukan hanya karena kata-kata atau tindakan orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana kita menerima dan menafsirkan hal tersebut. Kerap kali kita datang dengan beban emosional dari pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya kita pahami. Misalnya, jika seseorang mengkritik kita mungkin merasa tersinggung bukan hanya karena kritik itu, tetapi karena ia menyentuh rasa tidak aman yang sudah ada di dalam diri kita. Ini membuat reaksi kita menjadi berlebihan dan emosional. Jadi, penting untuk menyadari bahwa reaksi kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mulai memahami emosi kita dengan lebih baik dan berlatih merespons dengan cara yang lebih konstruktif. Ketika kita tahu sumber emosi ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menanggapi situasi dan tidak terjebak dalam reaksi impulsif yang hanya memperburuk keadaan. Chapter 2, Penyebab tersinggung yang sering terlewat. Kadang-kadang, kita tidak menyadari apa yang memicu emosi kita. Ada banyak penyebab yang bisa membuat kita merasa tersinggung. Pertama, ada masalah kepercayaan diri yang cukup mendalam. Ketika kita tidak merasa cukup baik tentang diri kita, segala komentar atau kritik bisa terasa menyakitkan. Kedua, ada juga pengalaman masa lalu yang bisa mempengaruhi bagaimana kita bereaksi. Mungkin saat kecil kita pernah diberi komentar yang sangat menyakitkan, sehingga setiap kali mendapatkan kritik, kita merasa seolah itu adalah pengulangan rasa sakit yang sama. Ketiga, lingkungan sosial kita juga dapat berperan besar. Apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang suportif atau justru sebaliknya? Semua itu bisa mempengaruhi seberapa sensitif kita terhadap situasi yang datang. Jika kita berada dalam lingkungan yang kritis, maka kita cenderung merasa lebih mudah tersinggung. Memahami semua faktor ini membantu kita untuk lebih selaras dengan emosi dan reaksi kita. Chapter 3, Menghadapi emosi sensitif. Saat kita mulai menyadari bahwa kita mudah tersinggung, langkah pertama adalah belajar menghadapi emosi tersebut. Pertama, cobalah untuk menenangkan diri. Jangan reaktif saat mendengar sesuatu yang menyakiti. Tarik napas dalam-dalam dan beri diri waktu untuk berpikir dengan jernih. Kedua, tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya merasa seperti ini? Menggali perasaan bisa membantu kita memproses dan memahami reaksi kita lebih dalam. Ketiga, jika mungkin, bicaralah dengan teman terpercaya. Kadang-kadang, berdiskusi bisa memberikan perspektif baru dan membantu kita melepaskan beban emosional yang mungkin ada. Keterbukaan dalam berbicara tentang perasaan kita bisa mengurangi intensitas emosi tersebut. Selanjutnya, cara kita bereaksi juga penting. Dengan belajar untuk merespons dengan tenang, kita bisa menciptakan ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh. Chapter 4, Belajar memisahkan diri dari kritik. Salah satu tantangan dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar memisahkan diri dari kritik atau pendapat orang lain. Mungkin kita seringkali merasa bahwa pendapat orang lain tentang kita menentukan nilai diri kita. Namun kenyataannya, itu tidak benar. Kita perlu ingat bahwa kritik adalah tentang tindakan atau sikap kita, bukan tentang siapa kita sebagai individu. Dengan memisahkan keduanya, kita bisa menerima feedback tanpa merasa kecil hati atau tersinggung. Cobalah untuk melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai serangan pribadi. Jika kita bisa mengubah cara pandang kita, kritik bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi kita. Kuncinya adalah memilah secara cerdas mana yang dapat kita terima sebagai masukan positif, dan mana yang harus kita biarkan pergi. Chapter 5, Membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah fondasi penting agar tidak mudah tersinggung. Agar bisa membangun kepercayaan diri, pertama,
akui dan hargai prestasi kecil yang sudah kamu capai. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan. Kedua, cobalah untuk berfokus pada kelebihan diri, bukan kekurangan. Penting untuk menyadari kekuatan kita sendiri. Ketiga, berlatihlah untuk berbicara positif tentang diri sendiri. Ucapan positif bisa sangat mempengaruhi cara kita melihat diri kita. Lingkungan juga berpengaruh besar. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Ketika kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Sebuah keyakinan yang kuat dalam diri akan membuat kritik tidak terlalu berdampak pada perasaan kita. Semakin kita mencintai diri sendiri, semakin kita bisa mengatasi situasi sulit dengan tenang. Chapter 6, Praktik meningkatkan ketahanan emosional. Ketahanan emosional membantu kita menghadapi tantangan dan kritik dari orang lain. Salah satu cara untuk membangun ketahanan emosional adalah dengan berlatih mindfulness. Dengan mindfulness, kita belajar untuk hidup di saat ini dan tidak terjebak dalam pikiran negatif yang bisa merugikan kita. Selain itu, cobalah untuk menghindari pembicaraan negatif tentang orang lain, dan fokuslah pada hal-hal positif yang dapat meningkatkan suasana hati kita. Ketiga, libatkan diri dalam kegiatan yang membuat kita bahagia atau memberi semangat, seperti berolahraga atau berkumpul dengan orang-orang yang positif. Semua langkah ini bisa membantu kita membangun ketahanan emosional yang lebih baik, sehingga saat menghadapi situasi yang menyakitkan, kita bisa merespons dengan cara yang lebih sehat dan tidak terjebak dalam spiral emosional yang tidak produktif. Jika kamu merasa terbantu dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe Ruang Tumbuh untuk konten inspirasional lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.